Shalom Sobat Smart People Church. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta. Saya boleh bersyukur pada saat ini saya boleh diberi kesempatan Tuhan untuk saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Kalau saya mengingat masa kecil saya tuh lahir di tengah-tengah keluarga yang belum percaya Tuhan. Namun meskipun keluarga saya, mama papa saya belum percaya Tuhan, kami anak-anaknya boleh, pergi ke sekolah minggu. Dan waktu itu setiap minggu kami pergi ke sekolah minggu. Dan setiap, Natal setiap Natal meskipun mama papa saya belum percaya Tuhan, mama setiap Natal itu selalu membuatkan kami baju baru. Dalam arti mama itu kan, tukang jahit ya, jadi dibuatkan masing-masing kami 4 bersaudara dan wanita semua dan setiap Natal itu kami dijahitkan mama baju baru. Dan sampai kami dari kecil, dari TK gitu sampai SD dan saya kadang merenungkan bahwa mama belum Kristen, tapi kok mama itu memperhatikan anaknya sampai sekecil itu gitu ya. Dan akhirnya suatu saat sampai masa remaja, Tuhan memberikan saya, eee, di lingkungan teman-teman yang di masa remaja waktu itu, masa-masa ABG itu berarti masa-masa yang labil gitu ya, dan saya terpengaruh dengan teman-teman yang di sekolah saya sehingga saya di dalam pergaulan itu, eee, waktu itu saya sekolah di sebuah sekolah yang dikatakan kalau orang umum bilang sekolahnya itu dibilang banyak sekolah yang anak-anak yang nakal gitu, tanda kutip ya, tanda kutip nakal. Dan waktu itu saya terpengaruh, dalam arti saya waktu itu sering juga misalnya ngomong meso atau mungkin ngomong-ngomong kotor dan lain sebagainya. Dan pada suatu saat sampai pada titiknya, ternyata Tuhan itu baik kepada saya, Tuhan panggil saya suatu saat meskipun karena di latar belakang saya, keluarga saya belum percaya Tuhan, suatu saat Tuhan itu dengan caranya saya itu pergi sebuah gereja, tiba-tiba saya kepingin ke gereja gitu ya, waktu itu saya masih remaja, saya pingin ke gereja. Dan waktu itu saya ke gereja, sebuah gereja yang cukup besar waktu itu, tapi belum belum terkenal ya gereja waktu itu, cuman saya waktu itu ke gereja ibadah remaja. Dan di situ ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah buat saya. Di mana waktu itu ada KKR remaja dan saat pembicara KKR ini, setelah saya khotbah melakukan tantangan iman gitu ya, altar call istilahnya. Lah, Tuhan itu Roh Kudus itu di dalam hidup saya, itu seakan-akan menegur saya, terus kayak berbicara dalam pribadi saya, mengingatkan saya dengan kenakalan saya mungkin ya, yang sebelum-sebelumnya. Dan di situ saya menangis, di situ adalah titik awal pertobatan saya, di mana saya boleh menyadari bahwa saya ini adalah milik Tuhan, saya sudah ditebus oleh Tuhan. Itu masa remaja saya, waktu itu seingat saya kurang lebih umur mau masuk SMA. Dan puji Tuhan dari titik situ saya mulai tidak saya bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya tidak mau berkata-kata kotor lagi, saya tidak mau, menjauhi teman-teman saya yang dulu pengaruhnya jelek buat saya. Itu saya percaya itu semua rencana Tuhan. Dan kemudian setelah saya SMA, di situ saya juga puji Tuhan, Tuhan beri kesempatan saya boleh melayani meskipun masih remaja,
saya merasa saya percaya bahwa Tuhan itu sudah panggil saya, sehingga saya boleh melayani, saya di sebuah gereja boleh melayani di komisi remaja waktu itu. Sampai karena cinta mula-mula saya itu di awal pertobatan itu, saya bersyukur kepada Tuhan sehingga, eee, sampai hari-hari saya di masa-masa saya remaja itu, saya isi waktu saya itu hampir tiap hari itu ke gereja, hampir tiap hari ke gereja. Dan sampai mama saya tuh bilang, "Sudah kamu tidur aja ke gereja kalau kamu setiap hari nggak ada waktu di rumah." Sampai segitunya, karena cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Tapi di situ Tuhan itu luar biasa, Tuhan mengasihi saya. Dan Tuhan ingatkan saya juga, waktu mama tegur gitu saya hanya diem, saya hanya berdoa, saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan pada juga akhirnya bahwa Tuhan ingatkan bahwa satu orang percaya, maka seluruh keluarga itu akan percaya. Dan itu saya doakan dan ternyata Tuhan jawab doa saya dan pada akhirnya bahwa mama saya yang sebelumnya belum percaya Tuhan, sampai akhirnya karena Tuhan bekerja dalam hidup saya, sehingga akhirnya mama mau ke gereja, terus mama akhirnya mau dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mama. Dan di situ keluarga kami, dari situ titik awal keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan luar biasa tetap bekerja di dalam hidup saya. Dan sampai akhirnya setelah remaja, dewasa, Tuhan izinkan, Tuhan pertemukan saya dengan teman hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan. Pertemuan dengan calon, atau suami saya dulunya, yang sekarang suami saya, itu juga adalah rencana Tuhan. Karena saya juga enggak pernah merencanakan atau gimana, karena lewat seseorang atau teman, sehingga saya boleh diperkenalkan dengan teman hidup saya saat ini. Dan kurang lebih 4 tahun kami menjalin hubungan, 4 tahun kami menjalin hubungan dan akhirnya menikah. Dan menikah, kami bersyukur Tuhan memberkati pernikahan rumah tangga kami. Dan sampai akhirnya kami, eee, kurang lebih berjalan 3 tahun pernikahan kami belum dikaruniai anak. Namanya suatu keluarga, pasti yang didambakan itu adalah anak. Dan suatu saat, eee, Tuhan itu punya rencana lagi dalam hidup saya, bahwa kadangkala kan, eee, namanya orang yang berumah tangga setiap ketemu pasti ditanyai, eee, "Sudah, punya anak berapa?" Gitu. Di situ hati saya menangis. Kenapa? Karena Tuhan, saya ini sudah setia sama Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak memberikan saya berkat seorang anak gitu ya. Dalam pikiran manusia saya berpikir seperti itu. Dan ternyata saya hanya berdoa sama Tuhan dan setiap perjalanan, eee, pulang ke rumah saya pulang ke rumah dari kerja atau dari ke gereja di dalam perjalanan kan kita cuman berdua tanpa anak. Saat melihat orang lain membawa anak, di dalam hati saya itu menangis gitu ya, menangis. Kadangkala hati saya itu sedih, "Tuhan, saya ini sudah setia sama Tuhan, tapi saya tuh kepingin gitu memiliki keturunan," gitu ya. Dan nggak tahu entah gimana jalannya, suatu suatu hari saya itu tiba-tiba itu sakit perut yang luar biasa, yang nggak pernah saya alami waktu itu. Dan waktu itu mau ke dokter, nggak bisa karena waktu itu hari Minggu, tapi sakit saya nggak tertahankan. Sampai akhirnya saya tahan, terus besok Seninnya saya ke rumah sakit, waktu itu saya ke poliklinik. Poliklinik terus saya periksakan, sakit saya ini kenapa kok tiba-tiba perut saya itu sakitnya luar biasa. Saya kira saya ini usus buntu, karena saya kan suka
makanan pedes sehingga saya merasa, "Oh, ini mungkin usus buntu." Dan waktu saya periksa ke dokter, saya langsung ke dokter internis waktu itu. Waktu ke dokter internis diperiksa, saya diperiksa kakinya untuk ditekuk gimana, terus diperiksa apa dan apa, ternyata saya nggak ada indikasi ke usus buntu. Dan akhirnya dokter ini menyarankan untuk saya USG gitu ya, untuk USG. Dan akhirnya sesuai rekomendasi dokter setelah dibuat surat pengantar ke USG, saya besoknya ke USG. Dari dokter USG, saya dinyatakan bahwa saya ini punya kista dan kista itu sudah besar gitu di dalam perut saya. Terus mendengar itu saya seperti saya takut, saya bingung. Tuhan, kista dan kista itu harus diambil, harus dioperasi. Akhirnya dokter USG bilang, "Ibu harus segera ke dokter SPOG, dokter kandungan." Terus akhirnya segera saya besoknya langsung ke dokter kandungan. Ke dokter kandungan saya bawa hasilnya dan dibacakan, ternyata dokter memvonis sama dengan apa yang dikatakan oleh dokter USG tadi bahwa saya memiliki kista. Dan itu yang dokter kandungan bilang itu yang membuat saya ini sulit mempunyai anak gitu ya. Dan satu-satunya solusi yang harus dilakukan yaitu saya harus operasi. Dan mendengar operasi itu kayak saya disambar petir di tengah hari gitu ya. Saya saya tambah down gitu. Saya sekali lagi doa sama Tuhan, saya merasa, "Tuhan, saya ini sudah setia sama Tuhan. Saya ini dari remaja, saya sudah memberikan hidup saya untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tiba-tiba Tuhan hadirkan masalah ini ke hidup saya? Saya harus dioperasi." Namanya orang kalau belum pernah ngalami operasi kan saya pasti bingung, pikirannya aneh-aneh gitu ya. Terus akhirnya saya berunding sama suami dan juga keluarga, intinya akhirnya singkat cerita, oke kita operasi, saya harus operasi. Setelah dikasih jadwal untuk operasi, eee, kami ke rumah sakit dan pada waktu dioperasi, selesai operasi dari kamar pemulihan, dokter bertemu dengan suami saya. Dokter mengatakan bahwa kista saya itu ada 2 dan kista itu berada di indung telur saya. Dan indung telur saya kiri dan kanan itu bermasalah. Jadi satu kista itu menutup di indung telur yang kanan dan itu harus diambil. Indung telur saya itu harus diambil. Dan yang satu, indung telur yang satu itu separuhnya itu ada kista juga, tapi itu bisa cuman dioperasi, dibersihkan katanya dokternya seperti itu. Terus suami saya tanya ke dokternya, "Dok, gimana dengan, kesempatan apakah bisa istri saya memiliki anak?" Terus dokternya hanya menjawab, "Ya, itu kehendak Tuhan," bilang gitu ya. Jadi intinya harapannya tipis gitu kalau memiliki anak, karena indung telur saya dua-duanya itu bermasalah. Terus itu waktu itu suami saya bercerita seperti itu kan dari penjelasan dokter. Dan setelah pemulihan dari operasi dan kembali ke kamar, terus kami juga berdoa sama Tuhan dan saya merasa saya tetap percaya bahwa Tuhan itu lebih berkuasa dari segala-galanya. Saya percaya Tuhan itu lebih sanggup melakukan apapun di kemustahilan itu Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil. Singkat cerita, eee, ya kami hanya berdoa, berserah, berpasrah sama Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu enggak pernah gagal kepada anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Sampai akhirnya saya dioperasi waktu itu bulan Oktober Bapak Ibu Saudara, dan pada bulan Desember
ternyata Tuhan itu punya rencana besar dalam hidup saya. Tuhan berikan mujizat buat saya. Ternyata di bulan Desember itu saya dinyatakan positif. Saya dinyatakan positif dan saya begitu bersukacita, Tuhan menjawab doa saya, Tuhan menjawab doa kami, Tuhan karuniakan kami seorang anak. Dan anak itu karena saya waktu itu berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, karena kepingin punya anak itu, nah, maka anak itu saya namakan Samuel waktu itu. Ingat Hana yang begitu meminta keturunan dan Tuhan jawab seperti Samuel dan Tuhan jawab Samuel itu. Dan anak saya waktu itu anak pertama saya diberi nama Samuel. Dan di berjalannya waktu, saya pikir sudah puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Ternyata Bapak Ibu, pada tahun keempat Tuhan ternyata itu punya mujizat lagi dalam hidup saya. Tuhan karuniakan saya anak satu lagi. Itu luar biasa. Di kemustahilan itu, tapi Tuhan itu tetap sanggup melakukan. Saya percaya ini bukan kebetulan. Saya percaya Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dari sini saya ingin juga menyaksikan bahwa apa yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup saya, Tuhan juga sanggup berbuat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan berjalannya waktu, saya begitu mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan beberapa waktu ini Tuhan juga beberapa waktu kurang lebih 2 tahun yang lalu Tuhan juga proses hidup saya lagi. Di mana Tuhan itu berikan saya ujian itu beruntun. Beruntun dalam arti dari tengah rumah tangga kami, suatu Tuhan beri berkat kami sebuah rumah dengan tidak kontrak, kami tinggal gratis waktu itu dan kami tinggal di rumah itu kurang lebih 3 tahun. Dan ternyata pada waktu tahun ketiga tiba-tiba rumah yang kami tinggali itu diminta oleh pemiliknya. Waktu itu kami sempat bingung karena kami harus mencari rumah kontrakan segera. Sedangkan dana yang kami miliki untuk kontrak itu enggak ada di tangan. Tapi saya percaya, saya berdoa sama Tuhan, saya percaya Tuhan itu sanggup menolong saya. Belum sampai situ, rumah yang kami tinggali harus diminta, di situ juga ternyata Tuhan juga punya rencana lain dalam hidup saya. Tuhan izinkan suami saya itu jatuh. Jatuh dengan dua kakinya harus patah gitu ya, dua kakinya telapak. Di situ saya merasa juga rasanya dunia itu hancur gitu ya. Suami saya kaki dua-duanya patah dan saya merasa, wah nanti suami saya nggak bisa bekerja lagi, saya harus gimana. Dan juga waktu kebetulan tahun itu juga anak saya itu harus masuk kuliah. Masuk kuliah setelah lulus SMA langsung harus masuk kuliah. Bertambahlah pergumulan hidup saya dengan beruntun seperti itu. Tapi di situ, di titik paling terendah saya di situ, ternyata Tuhan ingatkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya. Kalau Tuhan itu sudah sanggup melakukan kehidupan, Tuhan sudah sanggup menolong saya di waktu-waktu yang lalu. Saya percaya bahwa Tuhan itu juga sanggup menolong saya di masa-masa yang saat-saat itu saya alami. Saya berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Saya percaya Tuhan, Kau Allah yang maha besar, Kau lebih besar dari masalah yang saya hadapi. Itu adalah iman saya. Ndak berat, ndak mudah untuk melalui itu. Tapi saya bersyukur bahwa ternyata di tengah-tengah pergumulan itu, saya bersyukur saya memiliki komunitas yang positif, komunitas yang mendukung kami, iman saya waktu itu yang down, Tuhan itu mengirim teman-teman yang begitu baik, yang perhatian khususnya saya punya bapak gembala saya yang perhatian hampir tiap hari itu mendoakan suami saya dan diberikan support juga kekuatan sampai akhirnya Bapak Ibu saya bisa melewati masa-masa itu dan Tuhan itu sungguh Allah yang luar biasa.
Tuhan itu menolong satu persatu pergumulan saya. Tuhan menolong satu persatu yang saya hadapi waktu itu. Sehingga saya boleh mendapatkan jalan keluar. Saya mendapatkan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kesaksian saya yang sederhana ini, saya ingin hanya menyampaikan bahwa kita memiliki Allah, Tuhan Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Apapun yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara alami, percayalah bahwa Allah itu lebih besar dari apapun yang Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu tetap percaya sama Tuhan. Hari-hari ini semakin berat, tetapi percayalah Tuhan itu yang tahu, Tuhan itu yang lebih tahu, Tuhan itu yang akan menjawab doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang berharap bersandar kepada Tuhan. Itu kesaksian saya, biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat, biarlah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap setia di dalam Tuhan, biarlah kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin.